dari seri komite 1 ke presidium 1. Tadi sidang Saya 3 kali. sidang kepada presidium 1, semoga kalau sidang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Saya Salman Heri Paras, presidium 1 menerima palusidan dari steering komite 1. Kayak gitu mah ada awalnya juga dan pengolahan masing-masing intinya. Terus palusidan selama ini mungkin aku sedikit memberinya Kang Cepi, dan perlu diingat juga oleh teman-teman bahwasannya teknis persidangan itu berbeda-beda, baik itu di Divisi Wangi antar ormawa mungkin saja ada perbedaan. Terus di luar itu sudah jelas pasti ada perbedaan. Untuk palusidan itu kalau nggak digunakan, nggak boleh dipegang-pegang, nggak boleh diangkat atau gimana-gimana, nggak boleh. Itu harus tetap diam posisinya. Terus tadi steering komite 1 tugasnya sama kayak presidium 1, mengatur jalannya persidangan, dan beda-beda. Nanti ada yang membacakan kayak tadi Kang Cepi, tipikalnya kayak pasal 1 nama, tempat, dan waktu, ayat 1 apa, ayat 2 apa dibacakan. Ada juga yang memang tipikalnya itu kayak ini, pasal 1 nama, waktu, dan tempat, silakan quorum, saya berikan waktu 2 menit untuk mengkaji hal tersebut. Ada yang kayak gitu, jadi presidiumnya nggak baca, dia cuma ngasih waktu aja, ngebacain dulu aja si ayat-ayatnya, itu bisa diserahkan ke quorum buat baca masing-masing, dikasih waktu berapa menit kayak gitu. Ada juga yang kayak gitu untuk si presidiumnya. Dan untuk yang 2 itu pengawas sekaligus rekan konsultasi, nantinya mengingatkan presidium jika presidium atau steering komite 1 melakukan kekeliruan dalam persidangan. Itu nanti diingatkan, misalnya presidium teh garande quorum teh presidium teh beres-beres kayak nyimpang tapi terjadi wae, itu di wae enggak diginiin misalnya. Nah itu tadi diingatkan kalau sidang nggak boleh dimainkan, diingatin sama si steering komite 2 ataupun presidium 2. Yang ketiga itu nanti mencatat kayak gitu, dan steering komite 2 juga nanti melihat siapa yang dari quorum yang mengajukan tangan terlebih dahulu. Dan pengaturan ajukan tangan ataupun instruksi itu akan disepakati setelah nanti dibahas di tata tertib soal instruksi. Kalau di awal mau bebas, mau izin misalnya izin steering komite 1 izin pimpinan sidang itu diperbolehkan. Tapi setelah nantinya disepakati ada instruksi A, B, C, D, itu diatur nanti kemudian oleh si steering komite. Yang pertama mengatur jumlah order dan jumlah justifikasi. Yang kedua mengatur dari segi bagaimana tata cara mereka mengajukan instruksi, misalnya mengangkat tangan sekaligus menunjukkan instruksinya, instruksi point of order atau instruksi apa. Nanti ketika dipersilakan memperkenalkan nama baru menyampaikan maksud sesuai dengan instruksinya. Kayak gitu, itu diaturnya setelah tertib disepakati perihal instruksi. Sebelum dari itu bebas. Itu teh kan setiap instruksi itu teh harus memperkenalkan diri. Atau Ya, perkenalannya mah cukup sekali di awal doang. Setiap mengajukan itu memperkenalkan diri, biasanya nama aja, secara singkat nama siapa. Karena nantinya dicatat dan presidium itu ataupun steering komite belum tentu hafal ke teman-teman kayak gitu. Tadi peserta sidang mau dari bahas sama Kang Cepi, biasanya dibagi 2, yaitu antara penyelenggara ataupun tamu undangan, yang mana penyelenggara itu punya hak suara, tamu cuma hak bicara aja. Terus di dalam komisi ini pernah terjadi di angkatan 2018, dipisahkan antara pembahasan AD, ART, dan juga GPHK. Oke, kalau ketukan paluma tadi mungkin ada sedikit berbeda ya sama Kang Cepi, yang mana pas peninjauan kembali ya. Kalau Kang Cepi itu mungkin dibuat peninjauan kembali diangkat aja. Nah, tapi untuk di beberapa persidangan ada juga yang memang sama kayak misalnya tadi waktu estimasi untuk lobbying dicabut 1 kali kan, diketuk dicabut, jadi nggak diginiin aja. Begitupun ketika peninjauan kembali dibuka. Untuk peninjauan kalau nggak salah di IP sama diketuk 1 kali. Kalau nggak salah untuk peninjauan kembali. Bedanya kalau di IP peninjauan kembali itu bisa langsung ke pasal yang
misalnya kita udah tamat nih kajian dari ini berbeda ya tergantung pimpinan sidangnya apakah dia mengizinkan untuk nantinya peninjauan kembali dilaksanakan sembari pembahasan atau diakhirkan dulu sebelum pembacaan ketetapan baru boleh ada peninjauan kembali. Nah, ketika misalnya mengambil keputusan sebelum dibacakannya konsideran ya kayak menimbang, menetapkan yang kayak gitu, peninjauan kembali itu diberi waktu dulu biasanya berapa menit dan dikit itu bisa langsung misalnya yang diubah mau ayat 1 pasal 1 itu bisa untuk pasal 1. Ada juga yang memang harus dicabut satu-satu pasalnya teh. Kalau ada 29 pasal ya pasal 29 dicabut satu-satu, cabut sampai nantinya ke pasal 1 diubah, pasal 1 ditetapkan dan ditetapkan lagi sampai pasal 29. Oke, itu berbeda. Kalau istilah persidangan tadi udah disampaikan sama Kang Cepi. Kalau skorsing itu biasanya ada tenggat waktu kayak soma itu pakainya skorsing. Kalau ditunda hari ini sidang gak beres dilanjutkan besok pakainya pending. Dan skorsing itu ada dua bentukannya. Kalau skorsing kurang dari 1 kali 15 menit atau maksimal 1 kali 15 menit itu memakai 1 ketukan. Tapi kalau waktu skorsing itu 2 kali 15 menit atau lebih daripada 15 menit itu pakainya 2 ketukan. Oh dia, Estimasi waktu skorsing, mobiling atau apapun itu ada di sini. kalau lebih dari 1 kali 15 menit pakainya 2 ketukan. Kalau kurang atau maksimalnya 15 menit itu pakai 1 ketukan. Kayak gitu. Dan yang kedua udah menyepakati 1 membuka dan menutup 3. Dan lobbying ini jangan ditawarkan ketika misalnya belum deadlock. Yang disebut deadlock itu ketika ada 2 argumen sama kuat kayak tadi order 1 dan order 2 sama-sama dijustif oleh 3 orang. Nah itu baru boleh ditawarkan untuk lobbying. Ketika belum ya jangan ditawarkan lobbying, biarin baik. Yang kedua, terus lobbying ataupun justifikasi itu tidak berfungsi untuk kayak misalnya yang teman-teman mungkin kenal kalau misalnya udah ada 2 order, yang satu 3 justif, yang satu 2 justif, rata-rata di kita itu langsung menawarkan karena ini sudah 3 justif apakah dapat disepakati atau tidak. Kalau kayak gitu jatuhnya bukan musyawarah mufakat tetapi voting. Tetapi tetap dibuka kalau memang nantinya sudah mentok tidak ada lagi yang menjustifikasi sehingga hasil akhirnya 3 banding 2 itu sah untuk disahkan. Tapi ketika kita tiba-tiba nggak membuka kesempatan untuk orang lain menjustifikasi itu berarti jatuhnya voting nantinya. Jadi justifikasi itu tidak digunakan untuk meninjau apakah usul tersebut dapat disepakati atau tidak kayak gitu. Dan ada lagi walk out. Ini biasanya ketika nggak sepakat, nggak menemukan titik terang setelah lobbying dan apapun, mereka keluar meninggalkan persidangan. Walk out kayak gitu. Nanti masuk lagi. Tergantung. Karena itu mah biasanya sikap dari organisasi. Kayak anggota DPR mah kemarin PKS contoh. Oh, kami walk out dari ini. Ya, kami walk out dari persidangan ini karena nggak setuju dengan ini. Nah, keluar partai PKS dari persidangan kayak gitu. Jarang kalau bikin nama karena kita masih satu organisasi yang sama, kecuali ada 2 nih misalnya dia tersidang Imam Sidi kumpulan Imam seluruh PBSI, Kang CPT Imarisa Ikip Siliwangi dan Isi Ikri kita sepakat bisa jadi yang di 3 orang persidangan kayak gitu. Oke, buat instruksi tadi benar, privilege itu untuk menyangga, membersihkan nama. Aku mau nanya dulu dong sebelum kita lagi, Ya. saya mau nanya pusing. Misalnya kan kadang kalau misalnya di instruksi order ada 2 nih. Kadang kayak tadi contohin, misalnya nih yang sepakat sama tapi harus 1 orang. Tapi presidium teh
steering committee-nya. Ketika misalnya sekarang ditanya nih pasal 1 nama, waktu dan tempat ayat 1 dibacain selesai. Bagaimana forum silakan, apakah ada yang ingin mengajukan usulan, memberikan informasi atau dapat disepakati. Nah, ketika sepakat ya udah langsung sepakat. Ketika misalnya dia itu baru ditanya lagi bagaimana. Begitupun jangan sampai nantinya didiamin dalam artian kayak gini. Untuk pasal 1 nama, waktu dan tempat, bla bagaimana forum, apakah ada pendapat atau informasi, silakan tanpa ditanya kesepakatan. Dan ketika si forum tersebut diam, ya udah langsung aja tanya sepakat atau enggak gitu. Kalau dia ketika ditanya gak dijawabin, dia tanya lagi, tanyanya tawarin apakah sepakat atau enggak untuk pertanyaan keduanya. Kayak gitu. Maka ya misalnya ya, apakah yang misalnya disepakati misalnya ada macam point of order misalnya aku, terus ada juga punya order kan ya, tapi beda nih. Ya. Terus harus apa namanya lagi kan, ada dua pasti order, silakan apakah ada yang ingin menjadi pernyataan dari PLI atau kami misalnya dari dua. Ya. Terus ada yang menjadi pernyataan PLI tapi baru satu orang nih ya. Tapi terkadang ini suntai yang pasti oleh juga presidium itu suka ngomong dengan si presidium teh langsung ini sudah ada satu orang yang menyepakati apakah mau disepakat apakah sepakat setelah gitu langsung nanya mana gimana apakah itu teh benar atau enggak, padahal kan masih ada orang yang ingin nih sepakat sama Amin teh gitu. Tapi kenapa harus sudah ada kayak gitu, karena baru ada satu yang sepakat tuh aliat gitu gimana. Nah, itu tadi pola pikir dan sebetulnya akan pernah menyampaikannya Kak Adrian pas di hari Rabu dia soal instruksi justifikasi fungsinya buat apa. Instruksi justifikasi itu hanya untuk penguatan, tidak dihitung sebagai suara yang setuju. Nah, tapi di kita kebanyakan memahami justifikasi itu adalah sebagai suara. Jadi ketika ada order dua order, yang satu udah dapat satu justifikasi itu dianggapnya ya udah dia udah menang suara. Jadi ditanyain sepakat gak di beres menang dia, kalau sepakat ya kalau sepakati. Jadi tidak pernah membuka ruang lagi untuk siapa yang ingin mengajukan order lagi atau menjustifikasi lagi. Bahkan ketika posisi 2 lawan 3 sekalipun itu tidak boleh langsung disepakati. Tapi tanyakan lagi ketika posisi 3 sama 3. Nah, ini baru tawarkan lobbying. Jadi sangat memungkinkan untuk 3 lawan 3. Jangan sampai yang 1 3, yang 1 2, yang disepakati yang 3 gitu. Yang 2 nggak dikasih kesempatan lagi buat orang lain sepakat yang 2 ini. Berarti aku mau sebagai presiden nanti punya hak dong untuk langsung nanya soal kita, tapi ada yang mau bikin gitu ya. Nah, ketika misalnya udah diulang 2 kali belum ada lagi yang menentukan, atau sekali diulang belum ada yang menentukan, baru boleh menawarkan apakah disepakati atau enggak. Berarti 2 ya batasnya. Iya. Oke, kita harus sedikit gimana lagi. Kita coba ya buat yang presidium ini menyajikan situasi yang sederhana yang sedang terjadi aja. Ya Allah, hujan. Jadi biasanya presidium itu dibacakan sesuai naskah garis miring titik koma itu dibaca waktunya. Pertama terkait besok kayak tadi berada misalnya bab 1 pasal 1 ketentuan umum. Dalam kondisi ini dibagi untuk pasal 1 silakan tahu bagaimana apakah ada yang ingin mengajukan pendapatnya atau dapat disepakati, itu boleh kayak gitu. Oh, berarti kan nanya yang dulu buat aku pasal. Berarti kan Ya, karena sudah di steering committee, sudah disepakati. Nah, tapi boleh juga ditanyakan dulu. Ini kita mulai dari presiden dari awal ya. Oke. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, sidang pleno 2 dengan ini saya nyatakan dibuka. Baik. Untuk agenda pertama sidang pleno 2 yaitu laporan pertanggungjawaban dari BPH umum. Silakan untuk ke depan. Jadi silakan menyampaikan dulu. Setelah mereka menyampaikan, kita hanya silakan baru untuk memberikan pandangan umum terhadap laporan pertanggungjawaban yang telah disampaikan
Jadi boleh disilakan dulu. Silakan kepada BPO umum untuk dapat mengambil tempat. Bagaimana Pak untuk laporan pertanggungjawaban yang telah disampaikan oleh pengurus harian Kristal PSSI, apakah dapat diterima dan disepakati? Itu tadi telah pandangan umum, itu tadi sepakat. Baik, untuk agenda sebenarnya ada konsideran. Biasanya ada konsideran dulu dari konsideran yang keberapa. Musyawarah, berdoa, menimbang, menandatangani. Setelah itu baru masuk lagi. Baik, kita masuk ke agenda kedua, pembahasan mengenai ADART atau pedoman. Untuk pembahasan kedua ini, apakah kita akan bisa pasal-pasal, bab-bab atau seperti apa? Nanti boleh nggak masalah. Itu misalnya bab-bab satu, pasal satu pasal dua apa-apa. Jadi cuma kayak tadi soma ini misalnya. Baik, bagaimana forum karena waktu sudah memasuki soma, apakah persidangan ini akan dilanjutkan atau diskors untuk sementara? Kalau akan diskors untuk sementara, silakan ajukan estimasi waktunya. Jadi ajukan sepakati dulu untuk waktu istirahat sholat makan 2 kali 15 menit disepakati. Biasanya untuk pakai 1 kali atau 2 kali berapa menit disepakati. Sekali karena kesepakatan. Nanti baru 2 kali di sini. Waktu seporsi untuk istirahat sholat dan makan mulai pukul berapa sampai pukul berapa saya buka. Kali. Ini istirahat dulu kan? Udah beres nih. Kalau udah beres, cabut dulu. Baik, untuk estimasi waktu seporsi karena telah selesai di pukul sekian sampai sekian tadi bacanya, maka dari itu waktu seporsi saya cabut. Baru ya, mulai lagi melanjutkan persidangan kayak biasa lagi. Jadi begitu aja. Tidak sisanya Pak. Gimana teman-teman mengolah bahasa aja dalam artian ya bagaimana teman-teman bertanya secara formal pada forum kayak gitu. Aku mau nanya. Boleh. Kalau misalnya katanya kayak mau ada pertanyaan belajar mau baca ini cuma sampai titik aja kayak satu. Ya, Jadi kalau misalnya pasal ya, kalau bab semuanya lo baca dari sampai bawah. Bab itu ini. Nanti kita sudah selesai menawarkan untuk forum bagaimana apakah sebelum saya bacakan ketetapan atau konsideran akan tata tertib, apakah akan ada peninjauan kembali atau tidak? Kalau ada silakan ajukan estimasi waktunya. Kayak itu. Itu untuk peninjauan kembali. Tapi tadi itu tergantung teman-teman nilainya kemana. Peninjauan kembali ini bisa ditawarkan sebelum pembacaan konsideran atau selama jalannya persidangan. Kalau saran dari aku tidak terlalu bersinar, lebih baik sebelum baca konsideran aja. Jadi nggak bolak-balik nanti pembahasannya. Kayak gitu. Fokus pasti sekian menit, sepakat, satu kali, langsung tutup lagi untuk estimasi waktu peninjauan kembali 1 kali 15 menit dari sekian sampai sekian dibuka. Jadi ada 2 kali bukaan, 1 kali, maksudnya 1 kali untuk kesepakatannya, 1 kali untuk membuka estimasi waktunya. Tadi yang 2 kali apa aman? Tadi nomor 1 di depan. Ada yang tadi solusi. Kalau jangka waktunya lebih daripada 15 menit. Lebih dari 15 menit. Lebih
lebih dari 15 menit 2 kali. Misalnya 1 kali 15 berarti udah aman. Kalau misalnya 2 kali berapa itu 2. Ya. Atau 3 kali berapa 2? 2. Pokoknya lebih dari 15 menit 2 kali tekan. Kayak gitu. Terus nanti kan menandatangani, udah nih menandatangani semua di ADRT ataupun pedoman. Baik, selanjutnya kita lanjutkan sidang ini ke sidang paripurna dengan agenda serah terima jabatan. Ya, sama presidium. Nah, kalau kita udah beres misalnya nih, Udah, semua yang ada presidium 3 menandatangani, udah. Baik, baru untuk agenda sidang selanjutnya kita akan lanjutkan ke sidang paripurna dengan agenda pengesahan ketua BSO yang baru dan serah terima jabatan. Nah, berarti kalau di sini sebelum paripurna emang harus ada yang terpilih. idealnya, tapi ketika memang kita melaksanakan tugas di sana dari dengan agenda yaitu sebutin agendanya apa, misalnya rangkaian pemilihan ya sebutin rangkaian Berarti pemilihan. itu udah sebelum paripurna. Ya, setelah kita kan paripurna itu baru. Berarti nanti mah habis kalau besok mah berarti habis pembacaan remaja pemilihan dulu itu. Ya, setelah pemilihan. Berarti kita emang dibikin sampai serius. Apanya? Saat pemilihannya atau emang sampai atau MC-nya dulu. Presidium cuma dia nantinya ya kembalikan ke panitia gimana pemilihannya ketika memang belum terpilih si ketuanya. Ketika sudah terpilih nantinya maju ke depan dua-duanya menandatangani surat serah terima jabatan itu. Maksudnya masuk yang paripurna ini kan? Ya, habis misalnya habis serah terima jabatan menandatangani surat itu nantinya kan dibacain kan si fakta ketetapannya yang terakhir deh. Coba kan prakteknya. Misalnya udah nih yang ketiga udah beres menandatangani. Ya. Terus mau pemilihan gimana? Baik, sidang pleno 2 dengan agenda pembahasan pedoman PSSI telah selesai dilaksanakan. Selanjutnya kita lanjutkan ke sidang paripurna dengan agenda rangkaian pemilihan ketua BSO PSSI untuk periode 2022-2023. Baik, silakan untuk panitia bisa mengkondisikan rangkaian tersebut karena kan rangkaian kan, jadi dikembalikan aja ke panitia. Kalau udah terpilih misalnya udah nih. Sudah terpilih. Baik, karena sudah ada ketua BSO terpilih, silakan untuk ketua BSO terdahulu dan ketua BSO terpilih untuk Betul terus itu. Kan itu kata MC itu berada nih. MC itu kita kasih aku buat balik lagi ngomong atau aku langsung begitu ngomong. iya, nanti sudah selesai di badan lagi. Maksudnya MC ke Ya, tapi enggak jadi masalah ya ketika emang sudah selesai ya, cuma nanti gimana teknisnya kalau langsung ke lagi dulu apa. apa? Sekolah lagi dari situ. Nggak ada di sana. Baik, karena sudah ada ketua BSO terpilih, silakan untuk ketua BSO terdahulu dan ketua BSO terpilih untuk melaksanakan serah terima jabatan dan penandatanganan surat ininya. Tanda tangan, foto baru gue bacain. Baik, karena serah terima jabatan telah dilaksanakan, saya akan membacakan ketetapannya. Bacain yang ketetapan ini sampai menandatangani sudah selesai. Baik, karena sidang paripurna telah dilaksanakan, maka dari itu dengan ucapan alhamdulillah alamin, saya Presidium 1 menyatakan sidang ini ditutup. Jadi nyerahin dulu ke steering committee. Oh, Pak, aku lagi. Ya, dari saya. Baru ke ketua. Nanti aku masuk steringnya maju juga. Enggak, semua otomatis penyerahan Masih saya di sini pulang. Aku udah langsung ngomong. steering committee di depan, maksudnya di samping di depan. Oh, jadi Nggak boleh kemana-mana selama jalan. Harus mengawasi si presidium, si steering committee. Ayah aku udah beres loh, gitu langsung duduk pulang. Iya, udah. Tuh aku pulang boleh makan. Yang makan Udah paham ya? Kayak ada yang bertanya ya enggak? Oh, nggak
Tapi ya, soalnya waktu itu ya. Kayak gitu teman-teman. Jangan lupa dikirim ke aku dulu mas, itunya peralatannya. Yang Semoga udah, bermanfaat. soalnya kerjanya kan udah beres kan aku lihat tuh. Yang juga mau lihat kan, Kalau materinya lupa boleh PC Kang Cepi. Ada lagi video. Kayaknya udah mungkin. Harus gede, ukuran berapa sih mas satu mas? Itu kalian kalau sidangnya. Saya menyebutkan dan kombinasi langsung. Oh iya, jangan. 3 kali dua. Ini ya, nanti gimana? Berapa kali berapa? Udah sekali. Aku tadi mau bantuin tapi aku nggak ngerti gitu. Itu tadi video kan? Puy, tadi video kan? Ini video kan? Ini di video. Halo. Video mana? Jenderal, semangat jenderal. Lain enggak? Udah. Udah sana jenderal. Di atas udah. Jenderal. Oh jenderal. Awas dulu. Jenderal marah-marah terus jenderal. Iya, nanti pulang. Katanya tuh ada. Ada mah bukan itu di jalan. Ada mah bukan itu. Benar kan, Bang? Palu, orang mengajar apa akan Terus dibuka mic aja. Istirahat atau waduh. Udah kayaknya sekarang. Ngumpulin pulang. Nama luar mati Cuaca emang dingin tapi tidak sedingin dia. Asik. Sedingin dia apa dia? Ya. Sediaan ngambek.